dan dikurangi porsinya yang bisa melakukan stabilisasi harga, ya, stimulasi pertumbuhan, pencegahan layoff misalnya, maka ini mengganggu. Jadi belanja pemerintah yang untuk stimulasi pertumbuhan jangan dikurangi sebetulnya. Infrastruktur yang bisa ditunda-tunda dulu, tidak ada masalah, tunda setengah tahun, setahun, tapi yang penting semua kekuatan yang ada dalam budget kita must be fully dedicated, oriented, yang bisa betul-betul mengatasi persoalan jangka pendek. Jangka pendek baca setahun, 2 tahun gitu. Lanjut. Maaf, menurut saya yang tadi itu tidak tepat. Boleh disebut salah resep, salah policy. Kalau situasi normal boleh. Situasi krisis yang penting itu dedikasikan untuk mengatasi 3 hal ini. 1, stabilisasi harga. Do something. Kalau harga sapi 3 tahun, harga daging sapi 1 kg 3 tahun yang lalu 70.000 misalnya, 80.000. Kalau sekarang naik 80-90, tidak apa-apa, memang begitu. Tapi kalau sudah 130, 140, 150 ribu per kilo, berarti tidak benar. Do something, turunkan harga. Nah, yang volatile, yang bergejolak terus, bikin stabil. Ini indikator makroekonomi yang pertama, stabilisasi harga. Ini memerlukan anggaran, memerlukan rupiah, memerlukan policy. Kemudian stimulasi pertumbuhan bagaimanapun. Yang tadinya selama 10 tahun rata-rata 6% begitu. Tahun terakhir di Erasa memang sudah menurun sedikit. Nah, sekarang menurun lebih dalam lagi. Ini harus segera diatasi. Jangan bablas. Ya, make sure kita punya pertumbuhan jangan lebih rendah dari 5%. Kalau sudah mendekati 4% atau di bawah 4%, ini dangerous. Karena impact-nya pada employment, ya, pada job creation, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pencegahan PHK. So, menurut saya, semua yang dilaksanakan pemerintah, mudah-mudahan yang akan diumumkan oleh Pak Darman Nasution, Menko Perekonomian kita, ataupun Presiden atau Wapres, siapapun, entah besok, entah lusa, mudah-mudahan lebih mengarah kepada stabilisasi harga, stimulasi pertumbuhan, dan pencegahan PHK. Mari sama-sama kita lihat nanti. Dan jangan semua APBN diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Begini, teman-teman ya, waktu kami merumuskan MP3EI, itu tidak datang dari langit. Itu kami merumuskan setahun. Menteri, gubernur berkumpul, BUMN ada, swasta ada, kita tentukan mau kita bangun apa infrastruktur di Indonesia, termasuk konektivitasnya sampai 2025. Ketemu A, B, C, D, F, ketemu mulai dari Sumatera sampai Papua. Terus kita hitung berapa uangnya yang diperlukan, 500 billions US dollars. Dari mana? Pemerintah itu hanya mampu 15-20%. Selebihnya dari swasta dan BUMN. BUMN Indonesia, swasta Indonesia sudah kita kalkulasikan dengan government itu mampu total 65-70%. It means masih ada ruang kita bekerja sama dengan teman-teman dari negara sahabat 30%. Seperti itu. Tapi kalau semua APBN kita diarahkan ke infrastruktur, tidak semestinya begitu. Nah, komponen untuk yang rakyat yang mana? Jadi menurut saya harus kritis, apalagi impact-nya itu tidak segera. Mungkin job ada, certain job. Tapi ketika ekonomi sedang krisis, menurut saya tetap 3 hal tadi, stabilisasi harga, stimulasi pertumbuhan, dan pencegahan PHK. Usulan sederhana saya, mudah-mudahan besok terjawab oleh pemerintah. Kalau Pak Darmin Nasution ternyata elemennya seperti ini, tidur nyenyak saya, karena berarti itu akan ada hasil yang real, meskipun tidak langsung. Ada initial quick wins, ada initial atau little success story gitu. Pertama, growth. Harus digalakkan demand. Belanja pemerintah harus ditingkatkan, mesti ada stimulus. Kemudian rakyat yang betul-betul menderita harus dibantu.
nanti saya jelaskan mengapa growth kaitannya dengan ini. Yang kedua untuk price stabilization. Stop dulu kebijakan yang makin dorong inflasi. Jadi kalau harga beras naik karena ada policy X, daging sapi naik karena ada policy Z, garam naik karena ada policy Y, policy yang kira-kira mendorong inflasi, tolong hentikan dulu. Lihat keadaannya nanti sampai everything is back to normal. Pastikan supply kita cukup, jangan gagah-gagah. Kalau memang kurang, ya akui kurang. Tidak, bukan dosa mengakui ini kurang. Tidak ada yang tidak ingin swasembada, tidak ingin yang tidak punya, tidak ada yang ingin kita nggak punya ketahanan pangan. Tapi semua ada prosesnya, semua ada tahapannya. Dan tidak semua negara di dunia ini bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. So pastikan supply-nya cukup. Kalau didapatkan dari dalam negeri, dalam negeri. Kalau sementara belum, bukan tidak menjadikan sesuatu yang haram, yang aib kita membeli. Dunia itu kan yang menjual membeli, lebih dijual namanya ekspor, kurang beli namanya impor. Itu normal, itulah international trade. Kemudian hentikan retorika agar pasar tidak berspekulasi. Apa tidak darah penghabisan, kita tidak pernah impor, padahal harganya sudah meroket. Unnecessary. Yang diperlukan bukan retorik, tapi real policy. Ini price stabilization. Yang ketiga, lay of prevention. Hati-hati dengan target pajak ini ya. Dan bahkan beri insentif bagi perusahaan yang sangat repot. Saya membaca running text tadi, dipikirkan tax holiday, dipikirkan bagus itu. Kenyataan bukan kita memanjakan dunia usaha. Sometimes they need fasilitas seperti itu, bantuan seperti itu. Kemudian controlling currency. Pahami new normal. Nilai tukar rupiah.